warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Nugraha dari SMK Negeri Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya, calon guru penggerak atas 9. Nah, di sini saya akan mewawancari seorang kepala sekolah bertemakan pengambilan keputusan bernilai kebijakan seorang pemimpin sekolah. Nah, di samping saya sekarang sudah hadir Kepala Sekolah SMK Negeri Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Irwan. Saya Junji Nugraha SSBDFF, Kepala Sekolah SMK Negeri Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya. Mungkin kita akan ngobrol sedikit Pak. Selama ini Bapak, ketika Bapak menjadi seorang pemimpin sekolah, apakah Bapak pernah mengambil suatu keputusan ke dalam dua hal? Yang pertama, keputusan itu ada yang baik lawan yang baik, dan yang kedua ada yang baik lawan yang tidak baik. Nah, Bapak seringnya yang nomor berapa Pak? Nah, baik ya, terima kasih pertanyaannya. Ini agak sedikit nggak mesi pikiran saya, tapi saya bisa menarik kesimpulannya bahwa mengambil keputusan yang baik dengan yang baik. Ya, terus yang baik dengan yang Tidak baik. Beberapa hal yang menjadi keputusan pertimbangannya itu ada diantaranya dua-duanya. Dua-duanya, tapi kita dominan bagaimana kita mengambil keputusan yang baik, ya, karena baik tadi, gitu kan. Apa dasarnya? Dasarnya kita yang dipahami oleh kita. Yang pertama adalah regulasi, ya, ketentuan, peraturan, undang-undang dan sebagainya. Itu adalah dasar kita bekerja sebagai pimpinan sektor pendidikan. Dan itu harus kita pedoman. Dan yang kedua ya tentang bagaimana mewujudkan, ya, membiasakan yang baik. Ya, jadi untuk membangun kebaikan itu kita biasakan nilai-nilai itu. Walaupun ya perubahan itu harus menjadi komitmen bersama. Berarti Bapak lebih cenderung paling banyak yang dilakukan itu, yang pengalaman Bapak itu yang nomor satu Pak ya, keputusan baik lawan yang baik, di mana keputusan itu harus diambil yang terbaik dan yang baik-baik. Betul. Mungkin Pak lanjut ke pertanyaan kedua, langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Nah, suatu keputusan itu yang pertama kita analisis permasalahannya. Setelah kita tahu dianalisis permasalahannya, ya, sebetulnya kalau tadi Pak Yon menyimpulkan tidak demikian, tapi dominan. Ya, kalau yang baik kita lanjutkan. Ya. Kenapa tidak? Begitu kan. Tapi kalau saya kan sebagai dominannya mungkin jadi lamun baik, jadi lamun ya. Kalau baik itu kita teruskan, tidak perlu ada sebuah keputusan yang ini lagi kita lanjutkan. Tapi kalau tadi lawan saya sedikit ya, baik lawan tidak baik. Nah, simpulan dari saya bagaimana kita biasakan yang baik. Tapi kan membuat baik yang biasa, belum tentu yang kebiasaan itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai baik. Terutama ini Pak, yang saya pelajari ya dari modul 3.1 ini ada dilema etika, ya, ada bujukan moral. Betul. Nah, dilema etika itu keputusan yang baik lawan yang baik lagi. Nah, di sana kita harus mengambil suatu keputusan yang mana nih yang harus kita pilih. Yang kedua ada bujukan moral, yang kedua yang baik dengan yang tidak baik. Kalau kita sudah masuk ke bujukan moral itu tidak usah dipertimbangkan lagi katanya. Kalau nomor satu itu harus pertimbangkan lagi. Nah, mungkin Bapak bagaimana nih dalam mengambil keputusannya gitu, langkah-langkah seperti apa? Ya itu tadi dianalisa permasalahannya, gitu kan, dari berbagai sudut, ya, dan kita melihatnya dari atas itu pertimbangan berbagai aspeknya kita pertimbangkan. Kalau kita seperti kita membuat hal yang harus kita tentukan, kita putuskan apa nih tingkat kepentingannya,
keputusan harus diambil, sedangkan faktor-faktor lainnya kita pertimbangkan. Jadi semua itu mempengaruhi bagaimana saya mengambil keputusan. Apa aja tadi regulasi, terus kenyataan atau kondisi dan situasi yang dihadapi, gitu kan. Nah itu menjadi pertimbangan yang cukup mempengaruhi. Ya. Mungkin Pak, tantangan apa yang Bapak sering alami gitu ya ketika mengambil keputusan yang bersifat dilema etika? Ya, itu yang paling kuat dilema etika seperti itu adalah bagaimana meyakinkan kepada teman-teman bahwa apa yang kita kuatkan atau ambil keputusan ini harus benar-benar dipahami. Nah, dipahami ya, apalagi menyangkut etika ya, etika, dan itu harus sama-sama memikirkan nilainya, tujuannya, gitu kan. Nah, dipahamkan kepada teman-teman sehingga teman-teman meyakini dengan kesadaran dirinya, dengan kekuatan dirinya bahwa apa yang menjadi keputusan itu orientasinya bukan sekedar sebuah egosentris dari seorang pemimpin, tapi bagaimana pemimpin bisa melayani, mengayomi, melindungi sekaligus semua pihak, termasuk dirinya. Nah, tadi apa yang sudah Bapak paparkan ketika muncullah suatu kasus, apakah keputusan itu serentak hari itu langsung diputuskan atau ada jadwal tertentu atau satu minggu kemudian atau ditentukan hari ini loh kita, apakah dijadwalkan khusus? Masalah apa itu kira-kira? Ya bebas aja gitu. Okay. Ketika Bapak membuat keputusan, apakah satu hari itu langsung diputuskan? Apakah ada jadwal khusus? Kalau sebut jadwal khusus tidak, tapi itu sudah melekat dalam sebuah konteks hasil evaluasi situasi dan kondisi juga. Ya, oh ini perlu diambil kebijakan lain. Nah, contohnya kalau kasus ya, muncul peletuk karena kasus. Nah, kasus itu yang pertama kronologisnya kayak apa? Kronologisnya kayak apa? Man to man atau ini dengan internal, atau ini internal dengan eksternal, atau personal dengan eksternal, personal antar personal. Nah, kita lihat. Nah, oleh karena itu ada cara-cara penanganan itu sendiri. Kalau potensinya itu mendesak, maka kita ambil langkah yang cepat, yang efektif, ya, dan memiliki tadi ruang etikanya tadi. Ya, adanya kayak gini. Ketika persoalan, mohon maaf, yang bersifat represi, tapi bagaimana menyelesaikan masalah ini agar tidak membuat ini penyelesaian, tapi ini nilainya tidak memiliki kekuatan membangun perbaikan. Nah, bisa aja justru membentuk. Nah, mungkin Pak, apakah ada faktor-faktor yang mempermudah Bapak gitu ya, atau apa hal yang bisa Bapak ketika berusaha ini saya untuk mempermudah seperti ini? Ya, apakah ada faktor-faktornya Pak? Maksud faktor-faktor sini? Ya, untuk mempermudah atau membantu dalam pengalaman. Jujur itu kita dari pengalaman, ya, dan kita sering ditempa berbagai persoalan. Nah, jujur aja kalau kata pepatah, kadang-kadang kesulitan itu menjadi pengalaman yang cukup berarti. Di awal-awal kita mendapatkan suatu masalah itu cukup terhentak, kaget, kadang-kadang sporadis. Tapi kalau saya mencoba bagaimana berkaca dari pengalaman orang lain, berkaca dari permasalahan orang lain, berarti kita harus menyelesaikannya dengan satu runtut, ya, itu ini efek fenomena apa, bagaimana pertimbangannya. Nah, sehingga ya, itu tadi kalau saya rasakan adalah pemahaman wawasan, karena kita itu adalah negara yang luar biasa indahnya pandangan sudut hukum, norma dan etika, tadi sosial yang tertulis maupun tidak tertulis, dan ditambah lagi pengaruh budaya, gitu kan, karakter. Tapi kita simpulkan bahwa tujuan kita, domain pertama adalah memang regulasi, ya, dan berbagai aspek kita harus coba
mengasah ya, menerima walaupun mungkin tidak sempurna. Betul. Banyak sekali Pak, daging semua Pak isinya Pak, aduh mantap sekali. Mungkin dari beberapa hal yang Bapak sampaikan ya, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak itu sendiri? Kalau saya ini adalah bagaimana diri kita dibentuk oleh permasalahan. Sekali lagi keindahan hidup itu ya itu tadi ya, pembelajaran yang saya petik dari sebuah persoalan adalah hikmah. Dan ketika mohon maaf saya juga tidak selalu dalam nilai apa yang diputuskan itu benar secara mutlak ya, karena persepsi orang itu kan memandang tergantung dari orang yang kita berada di lingkungan kita sendiri gitu kan. Oh, mau ke pasokan ngomong seperti itu ya, mungkin persepsi dia melihatnya dari sudut yang bagaikan gelas dengan bergambar, ada yang melihat gambarnya dengan jelas, ada yang kebagian bentuknya, ada yang tidak ada gambarnya karena kebetulan isinya ya. Nah, beda ada. Disinilah tentu walaupun saya belum menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang bijak, tetapi kebijakan yang menjadi regulasi ketentuan yang menjadi pedoman itu nilai etiknya yang harus kita pahami, ditambah tadi beberapa hal yang harus kita sikapi. Arti bijaksana itu mudah diucapkan, tapi kadang-kadang ya itu tadi orang memandang dari mana. Nah, jadi kita harus besar jiwa, ya, baru besar jiwa, berlapang dada untuk melihat dinamika dan kehidupan itu adalah romantisnya beraktivitas, gitu kan seperti itu. Terima kasih atas waktunya dan semua isinya, mudah-mudahan dari manfaatnya untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara mungkin wawancara selanjutnya. Baik, terima kasih sama-sama Pak Irwan ya. Terus tuntaskan semua tanggung jawab sebagai GP dan niatkan dalam hati kita bahwa GP bukan pencapaian sertifikat, tapi bagaimana membangun diri kita menjadi lebih kompeten dan mampu memberikan kontribusi lebih tinggi derajatnya dibanding yang itu harapan saya, dan sukses selalu untuk guru penggerak dimanapun untuk meningkatkan potensi dan menjadi hebat, super hebat. Sekian dari kami, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi ya, jangan lupa nanti di YouTube-nya like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Nugraha dari SMK Negeri Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya, calon guru penggerak angkatan 9. Nah, sekarang saya akan mewawancari seorang kepala sekolah yang berprestasi di Provinsi Jawa Barat. Ini wawancara ini adalah wawancara yang kedua ya. Nah, baik, kita perkenalkan dulu. Silakan Pak Haji untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Jina Mutakin, SPDM MPD, jadi kepala sekolah itu pada tahun 2007 sampai 2020. Dikarenakan ada peraturan bahwa kepala sekolah harus 16 tahun, maka saya kembali menjadi guru. Pada waktu jadi kepala sekolah, pernah menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat Jawa Barat dan tingkat nasional pada tahun 2014 dan 2015. Kemudian tingkat nasional pada tahun 2012, yaitu mendapat sertifikat kepala sekolah berprestasi. Mantap sekali kan rekan-rekan. Pak Haji atas prestasinya. Tentunya Pak Haji akan memiliki pengalaman yang hebat ya, berkaitan dengan keputusan kepemimpinan yang bernilai kebajikan seorang pemimpin sekolah. Nah, Pak Haji diketahui dalam materi kemarin di modul 3.1 itu ada dua hal
Yang Ya. pertama dilema etika, yang kedua tentang bujukan moral. Dilema etika di mana keputusan yang diambil itu baik lawan yang baik. Jadi kita harus memilih salah satunya. Yang kedua tentang bujukan moral, yaitu di mana ada yang baik lawan yang tidak baik. Nah, Pak Haji dalam pengalamannya sering melakukan yang mana, Pak Haji? Ya, Yang nomor 1 atau nomor 2? biasanya saya itu nomor 2, Nomor 2. yaitu kebijakan yang baik melawan yang tidak baik. Kenapa? Karena setiap kebijakan dan keputusan yang betul-betul sudah dimatangkan oleh saya sebagai kepala sekolah dan teman-teman dari Wakasek tim manajemen, tapi kadang-kadang ada keputusan atau kebijakan dari seorang kepala sekolah itu justru masih banyak guru yang menentangnya. Karena kenapa? Karena ya menurut mereka bahwa kebijakan itu tidak sesuai dengan hati nurani. Itu satu. Yang kedua, mereka itu selalu menurut egois masing-masing. Kalau kami sebagai saya sebagai pengalaman sebagai kepala sekolah, ya kebijakan itu bukan menurut egois atau hati nurani sendiri, tetapi kita lihat institusi sesuai dengan kondisi keadaan di mana tempat kita bernaung di salah satu SMK tersebut. Berarti Pak Haji itu kebanyakan melakukan di mana keputusannya itu yang baik lawan yang tidak baik. Yeah. Kalau yang baik dengan yang baik, bagaimana itu Pak Haji? Kalau yang baik dan yang baik artinya setiap kebijakan yang kita putuskan, yang kita sudah musyawarahkan dengan para manajemen kepemimpinan yang ada di sekolah tersebut, contoh saya sekolah di SMK Raja Pola dan sekolah SMK Negeri Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya, yang baik artinya mereka mendukung kita. Nah, itulah guru dan ada dukungan dari Bapak Ibu guru sesuai dengan kebijakan kita, misalkan sesuai dengan visi misi kita, maka insya Allah sekolah itu akan maju. Nah, itu malah sekolah itu anak siswanya itu pasti akan berprestasi. Beda dengan yang baik lawan yang tidak baik. Nah, itu sekolah justru tidak akan maju sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pak Haji, langkah-langkah apa yang mungkin Pak Haji pernah lakukan ya untuk mengambil keputusan itu? Nah, langkah-langkahnya itu pertama kita lihat dulu apa yang kita mau ambil kebijakan atau keputusan. Ya. Karena kebijakan itu kan berbeda langkahnya. Betul. Nah, tapi yang secara umum langkah-langkah untuk memutuskan suatu kebijakan, yang pertama kita lihat dulu apa sih yang akan diputuskan kebijakan tersebut. Betul. Ya. Yang kedua, nah kebijakan tersebut mengenai hal apa? Nah, kalau mengenai hal umum atau yang khusus. Kalau yang umum, biasanya saya sebagai kepala sekolah mengambil kebijakan tersebut kita pertimbangkan dari pendapat para ahli. Biasanya kita membaca dengan para ahli, kemudian kita pertimbangkan pendapat-pendapat dari komite, kemudian kita pertimbangkan pendapat-pendapat dari stakeholder yang ada di sekolah tersebut, malah kita pertimbangkan juga dari pendapat-pendapat siswa atau mungkin juga diwakili oleh pengurus OSIS. Nah, itu baru itu kita ambil kebijakan pertimbangan dari itu. Kita tidak bisa memutuskan sebelah pihak apapun juga kita disesuaikan dengan kondisi keadaan, kemudian stakeholder mempertimbangkan pendapat mereka. Nah, baru keputusan. Mantap sekali Pak Haji ya. Mungkin Pak Haji berdasarkan pengalaman Pak Haji, apakah ada trik yang efektif, yang lebih efektif nanti langkah-langkah yang panjang sekali Pak Haji? Apakah ada trik khusus ya yang efektif dalam pengambilan keputusan? Nah, trik yang paling khususnya itu tadi kan secara umum. Tapi yang trik secara khusus, nah misalkan kita mengambil keputusan untuk sekolah kita, kepentingan sekolah kita, ya kita yang paling lihat itu kebutuhan yang paling pokok sekolah tersebut. Apa? Kenapa? Karena kalau kita tidak melihat kebutuhan pokok yang di sekolah tersebut, kita tidak mungkin mengambil kebijakan. Sehingga ini kebijakan yang harus diambil. Nah, trik itu kita sebarkan dulu ke stakeholder yang ada, ada pendapat lain atau tidak. Nah, tapi kalau memang keputusan harus khusus secara cepat, nah trik tersebut yang penting kita itu apa sih kebutuhan yang di sekolah kita, apa anak itu kebutuhannya apa, kemudian guru kebutuhannya apa, untuk mensukseskan proses belajar kebutuhannya apa. Nah, baru akan terjadi trik yang khusus yaitu. Triknya bagus sekali Pak Haji ya. Nah, mungkin Pak Haji berdasarkan pengalaman Pak Haji, apakah ada tantangan Pak Haji ketika mengambil keputusan yang memang dirasa kurang enak ya oleh diri sendiri? Itu banyak sekali Pak, keputusan yang memang memberatkan bagi kita, terutama mohon maaf itu dari
teman-teman kita seperjuangan para bapak dan ibu guru. Kenapa? Karena kalau kita lihat bapak ibu guru kan banyak. Betul. Kemudian karakternya berbeda-beda. Kami sudah misalkan sudah berusaha untuk mengambil keputusan yang menyenangkan mereka, mensukseskan mereka, kemudian menguntungkan mereka, tetapi masih banyak terutama tantangan yang paling itu dari para guru. Kenapa? Karena itu ada karakter dari sifat seorang guru atau sifat seorang manusia bahwa satu dia selalu ingin menuruti gagasan dia sendiri. Kemudian dia selalu ingin bahwa gagasan saya itu benar, gitu. Karena menurut mereka juga mempunyai pengalaman, ya. Tetapi makin kesini juga kan berbeda kebutuhan, keadaan yang ada di sekolah tersebut. Tantangan yang paling berat yaitu dari dalam sendiri. Gitu. Nah, itu. Pak Haji, berdasarkan pengalaman yang tadi Bapak sudah utarakan, ketika dalam pengambilan keputusan, apakah Pak Haji selalu langsung ada kasus, langsung keputusannya diambil pada saat itu, atau dinantikan dulu atau dijadwalkan? Seperti apa Pak Haji? Nah, saya tadi mengatakan bahwa kebijakan itu tergantung. Kalau ada kasus, itu kasus, yang namanya kasus itu maka kebijakan dan keputusan diambil secara cepat pada waktu itu. Kalau kasus, ya, kecuali kalau kebijakan yang bisa bersifat umum, yang bisa untuk 1 tahun. Misalkan ada kasus terjadi sesuatu, misalkan siswa ada kejadian di sekolah sakit, kasus, nah itu kebijakan langsung. Atau siswa misalkan kecelakaan, nah itu kejadian itu kebijakan langsung diputuskan. Nah, mungkin Pak Haji, apakah ada faktor-faktor khusus yang mempermudah Bapak dalam melakukan keputusan kebijakan? Ada, yaitu kita mengambil keputusan itu yang faktor-faktor yang untuk mendukung tersebut kita harus ada selalu pendekatan pada Bapak dan Ibu guru. Pendekatan dulu. Dalam itu pendekatan, nanti kalau terjadi sesuatu kasus secara cepat, ya mereka akan mendukung kita. Karena kita kalau dengan Anda dekat dengan Bapak Ibu guru, kita selalu ada komunikasi dengan Bapak Ibu guru atau selalu bersilaturahmi dengan Bapak guru, Ibu guru, mereka akan selalu dekat dengan kita dan selalu mengutarakan apa-apa yang harus kita laksanakan atau keputusan kalau ada terjadi sesuatu. Sehingga kalau ada sesuatu terjadi kasus, mereka pasti akan mendukung kita karena satu faktor bahwa kita sudah berdiskusi sebelumnya kalau terjadi kejadian tersebut. Pendekatan dulu ya. Pendekatan dulu yang kita. Namun Pak Haji, dari pengalaman Pak Haji yang perlu disampaikan, mungkin apakah ada hikmah yang bisa dipetik untuk disampaikan pada rekan-rekan semua? Hikmahnya itu Bapak dan Ibu guru atau di sini ya siapa saja yang nanti jadi Bapak Ibu atau kepala sekolah, bahwa dengan adanya kebijakan, dengan dekatnya pendekatan dengan itu, hikmahnya gitu, yang pertama kita selalu didukung oleh Bapak Ibu guru, ya. Karena kalau kita selalu mengambil keputusan atau kebijakan diri sendiri tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu guru, pasti setiap kebijakan ada saja malah banyak akan menekan kita. Jadi hikmahnya itu kita harus selalu bersilaturahmi, berdiskusi tiap hari dengan Bapak dan Ibu guru gitu. Sebab yakinlah dengan tersebut kita tahu semua permasalahan dari A sampai Z. Kalau kita jauh dan jarang bersilaturahmi atau komunikasi dengan Bapak Ibu guru, ya insya Allah apa yang terjadi di dalam sekolah sebagai kepala sekolah mungkin banyak yang tidak tahunya. Nah itu hikmahnya itu setiap keputusan insya Allah dengan ada pendekatan komunikasi dengan Bapak Ibu guru, dekat dengan Bapak Ibu guru, hikmahnya itu setiap keputusan pasti mereka akan mendukung kita. Wah Pak Haji, bagus sekali Pak Haji. Terima kasih atas waktunya, sangat mencerahkan sekali untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya, mudah-mudahan dari hikmah dan manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.